Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Iska. Baik, baik Agus, bisa dijelaskan Bisa saya, Bisa uh, dijelaskan bagaimana ya, kronologi peristiwa penembakan yang ya, menimpa bisa WNA saya jelaskan Australia? terkait dengan, Mm, baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Samenggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14, 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Picia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SD 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yakni Onang di Putu Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut. Mengingat banyak yang menyatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka, yakni eh, ZR, inisial ZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat
dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban ZX yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu, Rizka. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi, bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa tersebut melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komeng Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi memang benar ada penembakan kalau dilihat di TKP? Benar. Ada, bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, orang yang meninggal gitu? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini villanya disewakan berapa tahun, Pak? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar, ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja. Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah. Makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah. Ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi.
Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Iska. Baik, Agus, bisa dijelaskan Bisa bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Samenggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Picia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SG 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yakni Onang di Kutu Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut, mengingat banyak yang mengatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat. Lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka, yakni ZR, inisial ZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban Zetik yang masih
selamat, itu kondisinya kritis. Bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu, Rizka. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi, bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir, bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komang Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi memang benar ada penembakan kalau dilihat di TKP? Benar. Ada, bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang yang meninggal gitu? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini villanya disewakan berapa tahun, Pak? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar, ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja? Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah, makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah. Ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta. Selamat petang, Agus.
Ya, selamat petang, Iska. Baik. Baik, Agus Bisa saya bisa ah, dijelaskan bagaimana ya, kronologi peristiwa penembakan yang ya, menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan mm, baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Samenggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Picia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SD 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yaitu Onang di Situ Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut. Mengingat banyak yang mengatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka, yakni ZR, inisial FZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban Zetik yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu, Rizka.
Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi, bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa tersebut melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komang Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi memang benar ada penembakan kalau dilihat di TKP? Benar. Ada, bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang yang meninggal? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan misalnya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Nah, sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini villanya disewakan berapa tahun, Pak? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar, ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja? Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah, makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah, ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Rizka. Baik, Agus, bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan
Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Samenggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Picia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SD 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yakni Onang di Kutu Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut, mengingat banyak yang mengatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka, yakni ZR, inisial ZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban Zetik yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu, Rizka. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari
hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi, bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa tersebut melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komeng Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi memang benar ada penembakan kalau dilihat di TKP? Benar. Ada, bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang yang meninggal gitu? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan misalnya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Nah, sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini villanya disewakan berapa tahun, Pak? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja? Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah, makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah. Ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komeng Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Rizka. Baik, Agus, bisa dijelaskan Bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 Juni 2025.
Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Picia itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SD 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yaitu Onang di Situ Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut, mengingat banyak yang mengatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka, yakni ZR, inisial ZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban Zetik yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu sih. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut.
dari hasil yang didapat di desa tersebut bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa tersebut melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komang Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi Bang, benar ada penembakan kalau dilihat di TKP? Benar. Ada, bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang yang meninggal gitu? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini villanya disewakan berapa tahun? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar, ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja? Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah, makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah. Ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Iska. Baik, Agus, bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Kasta Santisia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia.
dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SG 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yakni Onang di Kutu Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut, mengingat banyak yang mengatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka, yakni ZR, inisial ZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban Zetik yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu, Rizka. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa
Kasta Santisya yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa tersebut melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komeng Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi Bang, benar ada penembakan kalau dilihat di TKP? Benar. Ada, bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang yang meninggal gitu? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini bilanya disewakan berapa tahun? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar, ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja? Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah, makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah. Ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komeng Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Rizka. Baik, Agus, bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa Santisya, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SG 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal
dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yakni Onang di Putu Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut. Mengingat banyak yang menyatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka, yakni ZR, inisial FZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban ZX yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu sih. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi, bahwa pasca kejadian
menurutnya begitu cepat. Padahal pihak desa, Linmas, dan eh, Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam. Bahkan rutin melakukan pengecekan-pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa tersebut melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komang Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi memang benar ada penembakan kalau dilihat di TKP. Benar. Ada bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang ada yang meninggal tadi? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Nah, sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini villanya disiapkan berapa tahun, Pak? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja dan. Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah. Makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah. Ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Rizka. Baik, Agus, bisa dijelaskan Bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang Ya, menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan Mm. Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Samenggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 Juni 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Pisia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SG 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi
yakni Onang di Situ Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut, mengingat banyak yang mengatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka yakni ZR, inisial ZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban ZX yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu sih. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi, bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak
masuk data di dalam desa. Jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung, karena dianggap villa tersebut melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komeng Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi bang, benar ada penembakan kalau dilihat di TKP? Benar. Ada, bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang yang meninggal kan? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan misalnya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Sampai sekarang sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini villanya disewakan berapa tahun, Pak? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar, ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja dan. Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah, makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah, ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komeng Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Rizka. Baik, Agus, bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Picia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SG 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yaitu Onang di Kutu Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat
dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik, Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga memang memiliki masalah pribadi. Hanya saja saat ini aparat kepolisian dari Polda Bari dan Polres Badung belum membuka terkait dengan kasus tersebut, mengingat banyak yang mengatakan bahwa mereka merupakan komplotan gangster yang berasal dari Australia. Begitu. Baik, disebutkan dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka berat, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban selamat tersebut, Agus? Jadi saat ini dari korban yang mengalami luka yakni ZR, inisial ZR yang sudah meninggal dunia, dan korban SG saat ini masih menjalani perawatan di BMC Hospital di wilayah Kuta, Bali. Jadi korban yang masih selamat ini memang kondisinya masih sekarat dan dilakukan pengamanan oleh jajaran Polsek Mengui, bahkan rencananya akan dilakukan operasi. Namun dari pihak medis sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa korban Zetik yang masih selamat itu kondisinya kritis, bahkan harus menjalani operasi karena di beberapa bagian dari tubuh, tangan terkena tembakan, dada terkena tembakan, kaki terkena tembakan, dan di sebelah punggung juga terkena tembakan. Begitu sih. Baik, lalu terkait dengan korban dan juga teman-temannya, apakah memang tinggal di lokasi kejadian atau memang sedang berwisata di Bali, Agus? Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Bali, saat ini masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan visa yang digunakan ke Bali. Namun dari aparat desa sendiri telah melakukan observasi terkait dengan pasca kejadian penembakan tersebut. Dari hasil yang didapat di desa tersebut, bahwa Desa Munggu sudah beberapa kali melakukan patroli, termasuk juga melakukan pendataan akomodasi di wilayahnya. Namun dari hasil pendataan yang dilakukan, ternyata villa Kasta Santisia yang merupakan TKP penembakan ini tidak terdata di Desa Munggu. Menurut Kepala Desa Ketut Darte yang kemarin dihubungi, bahwa pasca kejadian menurutnya begitu cepat, padahal pihak desa, Linmas, dan Bakamda di Desa Munggu sudah melakukan patroli setiap malam, bahkan rutin melakukan pengecekan di akomodasi pariwisata yang ada. Namun karena villa tersebut tidak masuk data di dalam desa, jadi pihak desa tidak mengetahui jika ada villa pembangunan di areal tersebut. Nah, terakhir bahwa terkait dengan pembangunan villa, pihak desa saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Badung,
karena dianggap bila melanggar jalur hijau. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali Komang Agus Arianta melaporkan terkait penembakan yang menimpa WNA Australia di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saya belum bisa menyimpulkan, nanti masih bekerja. Saya bilang tadi waktu di Polres, kita masih melakukan penyelidikan. Rekan-rekan mohon bersabar. Nanti kalau memang sudah keterangannya ada, saya pasti sampaikan. Tapi memang benar ada penembakan kalau dilihat di TKP. Benar. Ada bisa dipertegas lagi kan korbannya siapa aja, berapa orang yang meninggal gitu? Tadi kan Bapak di Polres kan sudah saya sampaikan. Sudah, pokoknya rekan-rekan bersabar. Saya juga masih dengan tim, dengan lapor, masih melakukan penyelidikan terkait dengan misalnya peristiwa ini. Nanti kalau sudah terang benderang, saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada CCTV yang diamankan nggak? Sampai sekarang Di TKP. sabar, masih penyelidikan, ya. Oke? Ini vilanya disewakan berapa tahun, Pak? Nah, itu masih penyelidikan. Sabar, Bos. Sabar, ya. Dan itu tadi kan tampak ada beberapa tembakan dan sejauh ini memang di beberapa titik apa memang terpusat di satu tempat aja? Begini, saya belum berani menyimpulkan karena tim juga kan masih bekerja di dalam. Nanti keterangan saya salah, makanya saya bilang sama rekan-rekan, tolong sabar. Saya nggak pelit informasi lah. Ya. Oke? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang warga negara Australia berinisial ZR tewas seusai menjadi korban penembakan di sebuah villa yang ada di Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 14 Juni dini hari. Pelaku disebut memasuki villa dan memberondong tembakan ke arah korban yang ada di kamar mandi. Selain menewaskan ZR, penembakan juga mengakibatkan rekan korban yakni SG mengalami luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku penembakan lebih dari satu orang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta. Selamat petang, Agus. Ya, selamat petang, Rizka. Baik, Agus, bisa dijelaskan Bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa penembakan yang Ya, menimpa bisa saya WNA jelaskan Australia? terkait dengan Baik, bisa saya jelaskan terkait dengan kronologi penembakan WNA Australia yang terjadi di wilayah Samenggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, bahwa kejadian penembakan itu terjadi pada 14 Juli 2025. Nah, dari penembakan tersebut, kronologi ada seorang warga negara asing yang belum diketahui namanya itu masuk ke salah satu villa yang ini Villa Casa San Pisia, itu masuk dan langsung melakukan penembakan kepada dua warga negara asing asal Australia dengan inisial ZR umur 33 tahun dan SG 35 tahun. Nah, ZR ini ditembak di areal toilet. Saat itu ada beberapa saksi mata yang melihat, khususnya istrinya sendiri, melihat ada seorang bertubuh gempal dengan berjaket warna oranye dan warna hijau, memakai helm warna hitam dan masker warna hitam, dan langsung datang masuk ke villa, langsung melakukan tembakan. Nah, usai melakukan tembakan beberapa kali, pelaku langsung melarikan diri. Jadi ada beberapa saksi, yaitu Onang di Kutu Gede, termasuk juga Galang yang berada di sebelah villa tersebut, melihat langsung dari sisi jendela saat terjadi penembakan. Nah, usai terjadi penembakan itu, Galang melihat dari jendela villa tempat dia menginap, dia melihat dua pria menggunakan jaket warna hijau dan warna oranye pergi menggunakan sepeda motor metik. Tapi dari hasil pendengarannya sendiri, diduga pelaku juga merupakan warga Australia. Seperti itu, Iska. Baik,
Agus, dari hasil penyelidikan sementara polisi, apakah korban ini sebelumnya memang memiliki masalah dengan orang lain? Nah, dari hasil informasi yang didapat di lapangan, jadi korban ini datang bersama 5 orang, yakni ada teman korban bersama istrinya. Korban 2 orang, masing-masing mengajak istri, dan ada temannya. Nah, pada saat penembakan, korban ini diduga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.